Walau sudah menjadi juara konstruktor Rally Group B pada tahun 1983, nyatanya Lancia tidak mau berpuas diri begitu saja. Apalagi ketika melihat juara pembalap di tahun yang sama, yaitu Hannu Mikkola, menggunakan Audi Quattro dengan inovasi penggerak 4 rodanya. Audi Quattro adalah musuh nyata bagi Lancia yang pada saat itu Lancia 037-nya berpenggerak roda belakang saja. Hal ini tentu membuat Audi Quattro selangkah di depan dibandingkan dengan Lancia 037 dalam hal traksi. Padahal, traksi atau daya cengkram roda adalah faktor penentu kemenangan di dunia rally. Oleh karena itu, Lancia mulai mengembangkan mobil berpenggerak 4 roda di tahun yang sama. Proyek pengembangan ini awalnya diberi nama Proyek 038 karena bertujuan menggantikan Lancia 037. Rencana dari pengembangan ini adalah membuat mobil 4-wheel drive tapi dengan konfigurasi mesin dan suspensi sama seperti Lancia 037. Pengembangan pun dimulai, tapi nama proyeknya diubah menjadi Delta S4 karena Lancia menggunakan basis bodi dari Lancia Delta dengan tujuan untuk mendongkrak penjualan Lancia Delta itu sendiri. Pengembangan pun dimulai, walaupun basis mobil yang digunakan adalah Lancia Delta, pada kenyataannya demi membuat posisi mesin menjadi mid-engine dan berpenggerak 4 roda, maka semuanya dirombak dan dibangun ulang dari nol. Everyone! Dari keseluruhan bodi Lancia Delta, hanya grill depan, kaca depan, dan lampu belakang saja yang berasal dari Lancia Delta. Lanjut, kita mulai dari mesin. Untuk sektor mesin, menggunakan mesin 1,8 liter dari Fiat Abarth, 4 silinder, DOHC, dan 16 katup dengan material terbuat dari aluminium alloy, dan ditambah dengan twin charge alias pakai turbocharger dan supercharger, mampu menghasilkan output tenaga hingga 450-550 horsepower, dan konon katanya output yang dihasilkan masih bisa lebih dari itu. Dan untuk transmisinya sendiri, dipasanglah transmisi 5 percepatan dari Hewland Transmission dan juga transfer case yang bisa diatur distribusi tenaganya. Alasan kenapa gua bahas mesinnya duluan, karena development mesin dan transmisinya lebih dulu jadi ketimbang bodi dan sasisnya. Jadi, untuk mengetes mesin ini, dipakailah sasis dari Lancia 037 yang bagian bodi belakangnya menggunakan bodi milik Lancia Delta. Gokil. Untuk sasisnya sendiri, menggunakan krom molybdenum tubular yang diperkuat dengan carbon fiber. Sedangkan di sektor kaki-kakinya, menggunakan suspensi double wishbone dengan coil spring dan anti-roll bar di bagian depan dan belakang. Dan untuk bodinya dibuat dari carbon fiber komposit yang ditambah dengan Kevlar. Desain bodinya sendiri terlihat boxy dan kekar, namun sangat aerodinamis. Pilar C dilebarkan dan kaca belakang ditarik masuk agar asupan udara untuk 2 intercooler mesin terjaga. Sedangkan lubang di bagian atas untuk menyuplai udara ke intake manifold dan oil cooler mesin. Lanjut ke bobotnya. Delta S4 masuk ke kelas 2500 cc karena aturan di Rally Group B, apabila mesin menggunakan force induction, maka cc mesinnya dikali 1,4. Dan di kelas 2500 cc ini, berat minimumnya adalah 890 kg. Maka, untuk mengejar bobot seringan itu, berbagai cara dihalalkan, seperti menggunakan polikarbonat di kaca selain kaca depan, memperkecil ukuran pipa tubular, menipiskan bodi, bahkan tangki bahan bakarnya juga ditipiskan, dan gilanya lagi, skid plate di bagian bawah mobil ditiadakan. Lancia Delta S4 tinggal selangkah lagi menuju grup B. Tapi sebelum itu, syarat homologasi harus dipenuhi. Salah satunya, membuat 200 unit Delta S4 versi jalan raya, dan Lancia pun menyanggupinya. 200 unit Delta S4 versi jalan raya pun dirilis. Tentunya dengan sedikit nerf diantaranya, bodi yang bahannya diganti jadi fiberglass, power mesin yang diturunkan jadi 250 HP, transfer case yang fix di 70/30, juga aksesoris penunjang kenyamanan ditambahkan seperti AC, power window, dan interior full Alcantara, membuat Delta yang awalnya mobil keluarga menjadi mobilnya orang kaya dengan tenaga yang luar biasa.
Lancia Delta S4 memulai debut rally-nya di grup B pada akhir tahun 1985, menggantikan 037 Evo yang keteteran menghadapi Audi Quattro juga Peugeot T16 dan langsung mengunci juara 1 dan 2 di rally RAC Inggris pada tahun 1985. Di tahun 1986, Delta S4 langsung membuka dengan juara 1 di rally Monte Carlo dan juara 2 di Finlandia, dan diganti dengan 037 lagi di rally Safari. Loh, kenapa diganti lagi? Walaupun bertenaga besar dan traksinya bagus, ada dua permasalahan yang menghantui Delta S4, yaitu panas dan reliabilitas. Karena menggunakan twin charger, otomatis mesin Delta S4 menghasilkan radiasi panas jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin punya mobil lain. Belum lagi posisi mesin yang di belakang kabin dan sirkulasi udara yang kecil pasti membuat kabin benar-benar terasa panas, dan sedikit kendala di pedal gas yang terkadang bisa nyangkut ke lantai kabin membuat mobil ini sedikit susah untuk dikendalikan. Jadi, Delta S4 diperbaiki terlebih dahulu dan diganti Lancia 037 untuk satu seri. Lanjut ke seri selanjutnya di Tour de Corse. Delta S4 kembali dan permasalahan yang sebelumnya muncul sudah diatasi. Balapan awalnya berjalan lancar, hingga di SS ke-18, satu Delta S4 terjun ke jurang dan langsung meledak, menyebabkan pembalap Henri Toivonen dan co-driver Sergio Cristo meninggal di tempat. Dugaan penyebab kecelakaan ini adalah tangki bahan bakar yang tertusuk dan pohon, membuat bahan bakar tumpah dan langsung disambar mesin yang panas. Tapi apakah penyebab kecelakaan tragis ini hanya itu saja? Sebelum Tour de Corse dimulai, Henri Toivonen berkata kepada wartawan bahwa mobil ini tenaganya sangat besar, sehingga memerlukan konsentrasi penuh untuk mengendalikannya. Selain itu, tenaga mobil ini terlalu besar untuk trek Tour de Corse, dan pada saat Tour de Corse berlangsung, Henri Toivonen mengaku merasa sedikit flu alias kurang enak badan. Tapi apapun penyebabnya, rest in peace Henri Toivonen dan Sergio Cristo. Tour de Corse 1986 pun dibatalkan dan dilanjutkan ke seri selanjutnya. Di rally Acropolis, Lancia Delta S4 mendapat juara kedua, dan di rally New Zealand mendapat juara kedua dan ketiga. Lanjut ke rally Argentina, Lancia mendapat juara pertama dan kedua, sedangkan di rally Finlandia mendapat juara ketiga. Rally Sanremo adalah rally paling kontroversial sepanjang musim setelah seluruh tim Peugeot didiskualifikasi, yang membuat Lancia sapu bersih juara 1, 2, dan 3. Lanjut di RAC Rally, Lancia mendapat juara kedua dan juara pertama di Olympus Rally. Hasil yang sangat cemerlang bagi Lancia Delta S4 di musim 1986. Tapi sayangnya, Lancia gagal menjadi juara setelah seluruh poin di rally Sanremo dibatalkan, yang membuat Peugeot menjadi juara konstruktor dan Juha Hakunen menjadi juara pembalap. Musim 1986 juga menjadi akhir dari grup B setelah adanya dua kecelakaan besar dalam satu musim, yang membuat FIA akhirnya memutuskan untuk menghentikan grup B selamanya. Ieri è stato sono usciti, la macchina ha preso fuoco, bloccate tutte le partenze.